Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di acara Romendo TV, yaitu Renungan Firman Tuhan. Kali ini terambil dari 1 Samuel 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan kita di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya,
bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelech melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar bahwa bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila. Maka tidak jadi ia maju berperang. Nah, sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita. Nah, saya beri judul libatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nats firman Tuhan yang kita baca ini ada di ayat yang pertama, yaitu di sana dikatakan, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Di sini ada banyak hal yang sudah kita rencanakan dengan sangat matang, baik itu secara presisi, telaten, bahkan sangat mendalam, dan rasanya sudah tampak sempurna, namun terkadang masih bisa gagal dan berantakan. Kita sudah rencanakan tapi masih bisa gagal, ya. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah atau situasi sulit, kita seringkali bertindak dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya, karena merasa diri kita mampu untuk mengatasi sesuatu. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Kalau di dalam Alkitab di Amsal dikatakan, di Amsal 19 ayatnya yang ke-21 dikatakan di sana, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi sebuah keputusan bijak bila sebelum mengambil keputusan atau tindakan kita, ya, berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu, ya. Daud di sini salah satu contoh. Ia seorang yang selalu berdoa minta petunjuk kepada Tuhan, ya. Dia terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dan melakukan satu tindakan. Jadi Daud ini, dengan kata lain, dia selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Ketika ada seorang datang, ya, kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan politik dan keamanan di Kehila, diketahuilah
bahwa orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan katanya. Jadi kalau kita melihat bagaimana tindakan Daud ini, eh, dia tidak langsung bertindak, tetapi dia berdoa terlebih dahulu kepada eh, Tuhan dan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu, gitu ya, ditanya. Maka Tuhan lagi menjawab dia. Eh, Tuhan menjawab kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila, katanya di ayat yang kedua, ya. Jadi setelah mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa diizinkan untuk pergi ke Kehila, barulah dia melangkah. Dan ketika orang-orang merasa ragu dan takut untuk pergi ke Hila, tapi Daud kembali lagi bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan meneguhkan Daud untuk pergi ke Kehila, ya. Pergilah Daud bersama orang-orangnya ke Kehila dengan penuh percaya diri, karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai dia. Maka mereka berangkat bersama anggotanya, kurang lebih tadi dikatakan sekitar 600 orang katanya. Jadi karena Tuhan campur tangan dalam dan berhasil mengalahkan musuh yang secara gemilang-gemilang, karena dia bertanya dulu kepada Tuhan, ya, apakah kita harus pergi atau tetap tinggal. Ini merupakan wujud kebergantungannya kepada Tuhan sebelum dia mengambil suatu keputusan atau melangkah lebih maju. Jadi kita perlu bertanya kepada Tuhan, ya. Kita harus menyadari kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Karena itu kita harus membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menuntun dan menyertai kita. Kalau di dalam Yakobus 4 ayat 15, di sana dikatakan bahwa jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu, katanya. Jadi di sisi lain ada orang yang hanya aktif dalam tindakan tetapi tidak memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, tidak pernah melibatkan diri kepada Tuhan dalam setiap tindakannya. Jadi mereka itu bertindak gitu ya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Ini kehebatan saya, ini kepintaran saya, ini kemampuan diri saya sendiri. Jadi ketika seseorang berhasil misalnya, ini kan usaha saya sendiri. Tanpa Tuhan juga saya bisa lakukan ini, gitu ya. Semua karena usahaku sendiri, semua karena jerih payahku sendiri. Tanpa Tuhan aku bisa kok, gitu. Jadi orang yang seperti demikian tinggal menunggu waktu saja, ya, pasti akan jatuh. Jadi kita pun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah kita harus pergi atau melangkah lebih jauh. Kita tanya untuk, kalau kita punya masalah, mungkin kita mencari pasangan hidup misalnya, atau mungkin kita mencari suatu pekerjaan misalnya, atau mungkin kita mencari pendidikan lebih tinggi ke luar negeri, misal melanjutkan ke jenjang S2 sampai S3 dan lain-lain sebagainya. Kita harus tanya dulu kepada Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Daud ini, bahwa dia untuk melakukan suatu tindakan, dia harus bertanya dulu kepada Tuhan, apakah ini Tuhan izinkan atau tidak, gitu. Kalau tidak, katanya jangan, gitu.
Jangan kita bertindak sendiri, mengandalkan kota sendiri. Jadi kalau firman Tuhan katakan, eh, terkutuklah yang mengandalkan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, katanya. Jadi mari kita, Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita saat ini, ketika kita menjalani, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan punya otoritas. Kita kerjakan bagian kita, maka selanjutnya Tuhan yang bertindak, Tuhan yang beracara. Kita kerjakan bagian kita supaya untuk melaksanakan perencanaan kita, segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Apapun nanti hasilnya, itulah keputusan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Jadi sebagai akhir daripada renungan ini, biarlah kita selalu bertanya-tanya terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap rancangan-rancangan yang kita lakukan, biarlah ini kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya otoritas. Demikian renungan firman Tuhan pada saat ini. Sekiranya Bapak Ibu Saudara suka dengan renungan ini, silakan di subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.